Martial Universe, Bab 132. Judul, Katakan Lagi. Terhadap sikap dan nada acuh dari Ziyue, Lindong tidak lantas pergi dengan muka kecut. Sebelum ini, ketika dia ikut andil dalam duel kolam kayangan dan Xia Zilan nyaris bersikap seperti itu juga. Tapi jika dibandingkan dengan Xia Zilan, Ziyue di depannya tampak lebih tak masuk akal. Jika Xia Zilan dibandingkan dengan Ziyue, gadis Xia malah termasuk lembut. Guru besar Yan berdeham dan memaksa senyum. "Nak, kau masih temperamen. Jangan khawatir, mental energi Lindong tidak lebih lemah darimu." Mendengarnya, mata Ziyue yang cantik tiba-tiba berkilat. Tanpa bergerak, sebuah mental energi yang kuat melesat secepat cahaya ke arah Lindong. Lindong belum bicara sama sekali sejak gadis itu masuk. Alisnya sedikit terangkat ketika tiba-tiba gelombang mental energi melesat ke arahnya. Hanya dengan kekuatan pikiran, mental energi yang tidak lebih lemah dari Ziyue keluar dari istana Niwan, kemudian bergerak untuk menghalangi gelombang mental energi tersebut. Wush! Ziyue juga merasakan pertahanan Lindong. Matanya yang cantik berkedip. Gelombang mental energinya terbagi menjadi 10 bagian berbeda, kemudian melewati Lindong dan melesat kembali ke arah pemuda itu. Kontrol yang dimiliki Ziyue terhadap mental energi cukup melampaui perkiraan Lindong. Sudah diduga, seseorang yang diakui oleh guru besar Yan memang memiliki kemampuan. Mengenai serangan balik dari Ziyue yang sedang melesat, Lindong tidak berencana untuk menghalanginya. Hanya dengan lambaian lengan baju, mental energi yang dihindari oleh Ziyue tampaknya tidak berniat kembali ke dalam istana Niwan, alih-alih berubah menjadi sebuah jarum panjang mental energi dan melesat cepat ke arah dahi Ziyue. Masing-masing mental energi saling melesat ke arah mereka dengan niatan ingin melukai. Walaupun suasananya tampak tenang, keduanya pasti akan terluka jika terkena serangannya. Jarum panjang mental energi semakin mendekat ke arah Ziyue. Gadis itu menatap dingin pada Lindong yang duduk diam di lantai, lalu mendengus dan membatalkan serangan mental energinya. Di saat bersamaan, mental energi lain juga keluar dari istana Niwan miliknya dan menghantam pada jarum panjang mental energi. Plak! Saat kedua energi itu bertabrakan, jarum panjang mental energi langsung menjadi berantakan, namun tidak menghilang seperti yang dikira Ziyue. Malah, energi itu berubah menjadi fragmen kecil berjumlah banyak dan melesat ke arah Ziyue. Ziyue tidak menyangka kontrol Lindong akan mental energi bisa mencapai tingkat ini. Dalam sekejap, dia mendengus sambil melambaikan tangannya yang bagai bunga kamelia. Mental energi memadat dengan cepat di depannya. Dalam sekedip mata, energi tersebut membentuk tameng tembus pandang mental energi. Klang klang klang. Serpihan mental energi menghantam tameng mental energi, menyebabkan tamengnya bergetar. Tapi mereka tampaknya tidak mendapatkan efek yang signifikan. Secret Spirit Art tipe bertahan. Lindong takjub menatap tameng mental energi yang terbentuk di depan Ziyue. Tak lama kemudian, dia menghela napas, ia hanya sendirian, maka harus berjuang sendiri pula untuk mendapatkan ilmu. Setelah menghalangi serangan balik Lindong, tameng mental energi di depan Ziyue pun menghilang. Matanya yang cantik namun dingin melihat ke arah Lindong, sebelum bicara padanya untuk pertama kali. Hebat juga. Walaupun itu hanya pertukaran serangan awal, Ziyue bisa merasakan jika Lindong memang memiliki kemampuan. Sehingga, nada dingin di suaranya sedikit berkurang. Bagaimanapun, kekuatan memang cara tercepat untuk diakui, walaupun Lindong tidak peduli dengan pengakuan gadis tersebut. Hahaha, kalau kalian tidak bertarung, kalian tidak akan saling memahami. Sebagai penonton, guru besar Yan terkekeh. Lindong memutar matanya dan menghela napas. Kapan duel menara dimulai? 2 hari lagi. Guru besar Yan tersenyum dan membalas. Namun, beberapa master simbol dari kota lain sudah ada yang datang kemari hari ini. Karena kau masih baru di serikat master simbol, kebetulan Ziyue juga bisa membawamu berjalan-jalan. Lindong terkejut. Saat dia akan menolak, Ziyue sudah lebih dulu mengangguk seperti robot. Baik, guru. Namun, setelah dia berkata demikian, dia tidak bergerak duluan. Lindong menatapnya, tanpa mengucapkan apapun, dia berdiri dan mengajak api kecil keluar dari rumah bambu. Tangan Ziyue yang seputih kamelia menyingkirkan beberapa helai rambut hitam di dahinya setelah melihat seorang pemuda dan seekor harimau keluar melewati pintu. Alisnya mengernyit. Guru tidak percaya padaku? Hah, gadis kecil, apalagi yang kau pikirkan?
Dengan kekuatanmu, kau tentu punya kesempatan besar untuk menang kali ini. Guru hanya melakukan ini sebagai tambahan asuransi. Lagi pula, serikat Master Simbol kita sudah kalah 2 kali. Kalau kalah lagi, menara Master Simbol akan dipindahkan ke kota api langit. Masalah ini sangat penting, aku tidak boleh ceroboh. Guru besar Yan menjelaskan dengan pasrah. Kalau aku tidak bisa, orang itu juga tidak akan berguna. Ziyue terdiam beberapa saat lalu membalas. Dari pertarungan mereka sebelum ini, dia merasakan kalau perbedaan kekuatan antara mereka tidak terlalu jauh. Kalau dia gagal, maka Lindong juga tidak akan ada bedanya. Susah dikatakan. Namun, guru besar Yan menggeleng pelan, lalu bicara jujur. Kau harus tahu jika setahun sebelumnya, Lindong bahkan tidak tahu apa-apa tentang mental energi. Tapi dalam 1 tahun, dia berhasil mencapai tingkat yang sama denganmu. Bakat mental energi yang seperti ini sangat luar biasa. Mungkin dia menemukan sesuatu yang ajaib, ujar Ziyue pelan. Bisa dikatakan kalau intuisi perempuan itu sangat menyeramkan. Mungkin, tapi keberuntungan juga termasuk kekuatan. Guru besar Yan mengangguk pelan. Tak lama kemudian, dia berujar pelan. Apalagi, meski mental energimu tidak lebih lemah darinya, kalau kalian bertarung, kesempatanmu kalah pasti lebih besar. Ini karena Lindong lebih kejam daripada kau. Bukan hanya pada musuh, tapi pada dirinya sendiri. Dari pertarungan sebelumnya, dia memang bisa mundur dan bertahan. Tapi dia masih mengambil resiko dengan menyerang. Kekuatan bertarung seolah nyawa dipertaruhkan itulah yang tidak kau miliki. Pada akhirnya, kau memilih mundur dan bertahan. Jangan meremehkan Lindong. Walaupun dia belum genap 20 tahun, bahkan Guiying dan rubah licik seperti Wei Tong mati di tangannya. Bocah itu pasti akan menjadi orang hebat di masa depan, ujar guru besar Yan sungguh-sungguh. Ziyue terdiam, tak ada yang tahu jika kata-kata itu sampai padanya atau tidak. Hahaha, kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Pertama, bawalah Lindong berkeliling. Selain itu, siapkan dirimu untuk 2 hari lagi. Bagaimanapun caranya, kita tidak boleh kalah lagi pada kota api langit di duel menara kali ini. Baik, Ziyue mengangguk dan membungkuk. Baru dia melenggang anggun keluar dari rumah bambu. Ayo, Ziyue keluar dari ruangan dan menatap Lindong yang berdiri di depan pintu. Suaranya tetap terdengar acuh. Dia kemudian memimpin Lindong. Pemuda itu hanya meringis. Awalnya dia ingin berkata kalau memiliki urusan dan harus pergi. Tapi Ziyue tidak memberinya kesempatan mengatakannya. Karena dia telah datang, Lindong harus menjalaninya hingga akhir. Lindong mengikuti di belakang Ziyue sembari berjalan melintasi halaman luas yang tampak biasa, namun begitu penting di kota Yan. Sepanjang langkah, dia melihat beberapa master simbol yang menatap heran padanya yang mengikuti di belakang Ziyue. Sembari berjalan, dia bisa tahu kalau Ziyue memiliki reputasi yang cukup tinggi di sini. Ketika beberapa master simbol melihatnya, mereka terlihat menjadi patuh pada gadis itu. Hal tersebut membuat Lindong terkejut. Walaupun Ratu Es tersebut cukup kuat, orang-orang tidak perlu takut padanya sampai seperti ini, kan? Ketika mereka berdua berjalan, tidak banyak interaksi yang terjadi antara mereka. Ziyue tak terlihat seperti pemandu, dan Lindong pun merasa tidak ada gunanya gadis itu memimpin di depan. Gadis macam ini sangat membuat pusing. Setelah berjalan sekitar 10 menit, keduanya mencapai bagian terdalam dari halaman. Saat ini, Lindong tiba-tiba mendongak untuk melihat menara abu-abu di dekat mereka, ekspresinya berubah sedikit serius. Dari menara itu, dia bisa merasakan mental energi yang sangat mengerikan. Mental energi tersebut jauh lebih kuat daripada milik guru besar Yan. Itulah menara Master Simbol. Menara itu dibentuk oleh mental energi dari banyak Master Simbol di masa lalu. Tempat itu juga merupakan tanah suci bagi Master Simbol kota Yan. Sementara Lindong masih terheran-heran dengan mental energi yang mengerikan dari dalam menara, Ziyue akhirnya membuka mulut dan berbicara. Lindong mengangguk. Menara Master Simbol ini memang terasa mistis. Tak heran mengapa guru besar Yan menganggapnya sangat penting. Setelah bicara singkat, Ziyue kembali berjalan. Langkahnya tiba-tiba berhenti setelah berjalan beberapa menit. Mata indahnya menatap pada alun-alun di depannya. Saat ini, di sana terdapat beberapa orang, dan yang membuat Lindong terkesan adalah, semua orang itu merupakan Master Simbol. Ziyue berjalan menyusuri jalan setapak di sisi alun-alun sembari menatap arogan ke sana.
Alisnya yang panjang dan indah mengernyit. Lindong berdiri di sampingnya dan melihat ke alun-alun. Saat ini, di sana terdapat dua orang yang sedang berduel di alun-alun sembari dikelilingi oleh banyak orang. Mereka berteriak dan memberikan dukungan. Lindong menatap sekitar alun-alun, matanya menatap heran. Dia menyadari jika pemuda berbaju putih di dalam alun-alun rupanya seorang master simbol segel 2. Tapi lawannya hanya seorang master simbol segel 1. Jelas, tidak ada yang menarik dari pertarungan itu. Seperti yang Lindong kira, tidak ada yang menarik dari pertarungan itu. Dalam beberapa ronde, master simbol segel 1 itu kalah dengan cepat, bersamaan suara terkejut yang terdengar dari sekitarnya. Master simbol Kotayan ini memang biasa dan lemah. Kelihatannya menara master simbol akan segera menjadi milik kota api langit. Pemuda berbaju putih tampak memiliki karakter yang liar. Bukannya rendah diri, dia tertawa sambil berkata sombong. Tawanya segera mengundang tatapan marah. Namun, dia tidak memedulikan orang-orang di sekitarnya. Pemuda itu melangkah maju dan menyeringai. Kalau ada yang tidak setuju, silakan maju. Jujur saja, akulah satu-satunya orang dengan peringkat tertinggi di Serikat Master Simbol Kota Api Langit. Kalau kalian semua tidak bisa mengalahkanku, kurasa lebih baik mundur saja dari duel menara. Dengan begitu kalian tidak akan terkena masalah. Senior ketiga benar. Kalimat pemuda berbaju putih itu pun menarik dukungan dari beberapa master simbol dari Kota Api Langit. Mendengarnya, beberapa master simbol Kotayan berubah merah karena marah. Tapi memang terdapat jarak yang cukup besar antara mereka, dan anggota elit fraksi mereka sedang tidak ada di sini. Sehingga mereka hanya bisa diam. Oh, orang ini telah naik menjadi master simbol segel 2, dan hanya satu-satunya yang terbaik dari beberapa orang di Kota Api Langit. Kelihatannya Kota Api Langit memang memiliki anggota berbakat yang hebat. Lindong mengusap dagunya, seolah dia merencanakan sesuatu. Saat kalimatnya selesai, dia tiba-tiba merasakan tatapan dingin mengarah padanya. Dia pun berdeham, merasakan akan ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Lindong langsung membuka mulut dan berujar. Nona Ziyue, aku masih ada urusan di rumah. Kalau begitu aku pergi dulu. Tapi Ziyue tak menghiraukan kalimatnya. Justru matanya yang indah terpancang pada Lindong. Senyumnya menawan dan sanggup membuat orang menahan napas, namun tiba-tiba muncul di ekspresi wajah ketusnya. Sebagai master simbol Kotayan, kau punya kewajiban untuk melindungi martabat master simbol kota kita. Kau bisa bertarung melawan orang sombong itu. Walaupun nadanya meminta, Lindong merasakan mental energi muncul di belakangnya sebelum mendorongnya ke arah alun-alun. Dia terdorong hingga tanpa sengaja berhenti di depan pemuda berbaju putih. Bagus, sangat pemberani. Master simbol Kotayan memang hebat. Tindakan Lindong menyebabkan beberapa master simbol dari Kotayan terkejut. Tapi tak lama kemudian, mereka bersorak. Walaupun mereka tidak tahu apakah Lindong mampu, keberaniannya cukup untuk dipuji. Lindong memutar matanya setelah mendengar sorak-sorai. Kotayan memang punya beberapa orang dengan harga diri tinggi. Tapi ini juga bagus, aku masih belum puas hari ini. Maaf, aku salah tempat. Menanggapinya, Lindong hanya mengedikkan bahu dan berujar acuh, membuat penonton di sekitarnya menjadi terkejut. Sebelum kalimatnya selesai, dia berencana berbalik dan pergi. Biarpun dia tidak takut, dia tidak ingin terlibat dalam perkelahian yang bukan merupakan atas dasar inisiatifnya. Di jalan setapak, Ziyue pun terkejut dengan tindakan Lindong. Tak lama kemudian, alisnya yang panjang nyaris membentuk garis lurus karena marah. Sampah pengecut, pemuda berbaju putih mengunci bibir, kemudian menggeleng dan menyeringai. Ketika Lindong berbalik, dia tiba-tiba berhenti dan mendongak, menghela napas perlahan. Dia berbalik lagi, senyum di wajahnya sangat lebar. Coba katakan lagi.